Pembahasan hari ini masih ada hubungannya tentang yang kemarin kita bahas, celakalah ibu hamil dan yang menyusui. Terima kasih. Jadi ini masih ada hubungannya, ya. Oke, judul tema kita, judulnya hari ini adalah terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Ini diambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai 35. Tapi karena mengingat waktu, kita hanya baca ayat 15 sampai 16, 30 sampai 35. Selebihnya saudara baca sendiri di rumah. Kita baca ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, maksudnya dua murid Yesus, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini adalah peristiwa setelah Yesus disalibkan dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ini bagian pentingnya. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, masalahnya ada di sini. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kita lompat ke ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dan ketika itu, terbukalah mata mereka. Kita udah pernah belajar bagian ini ayat 30. Waktu Yesus memecahkan, mereka belum ngerti. Itu sampai dalam bahasa asli sampai berkali-kali sampai mereka lihat, baru mereka ngerti. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tangan mereka. Yesus hilang tiba-tiba di hadapan mereka. Jadi sesuai tema kita lihat ayat 32. Ya, jadi ini ayat 31, ini judul tema kita. Terbukalah mata mereka. Ya, diambil dari kata-kata ini. Terbukalah mata mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi waktu saudara dengar firman, mungkin hati saudara bisa seperti terbakar, berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi waktu kita dengar firman, mungkin hati kita seperti terbakar gitu ya. Waktu kita dijelaskan firman Tuhan. Nah itu hati yang benar seperti itu. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Dan ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia, maksudnya Yesus, pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Itu Yesus. Dan ini pasti kisah yang sangat mengharukan. Karena di hari itu Yesus mati. Saudara harus tahu bahwa di balik kisah ini waktu Yesus mati, semua murid tidak ada yang percaya. Karena selama ini, meski Yesus bikin mujizat, murid-murid merasa bahwa Yesus ini hanya orang sakti. Guru yang luar biasa. Tapi waktu Yesus sudah bilang, nanti aku mati, aku akan bangkit. Nggak ada yang percaya hari itu. Murid-murid. Makanya mereka mulai tercerai-berai. Dan dua murid yang Emmaus ini, mereka juga lari ketakutan. Kenapa mereka harus meninggalkan Yerusalem dan pulang ke Emmaus? Emmaus ada kampung halaman mereka. Kenapa? Karena di saat itu, semuanya di pengikut Yesus sedang diburu dan dicari mau dibunuh. Dan ditangkap. Jadi tempat yang paling aman adalah jangan ada di Yerusalem. Di tempat Yesus dibunuh. Jadi kedua murid ini, mereka melarikan diri, intinya jangan di Yerusalem, pergi, dan waktu mereka pergi, hati mereka pasti sangat sedih. Idola mereka, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka cintai, orang yang mereka respect, orang yang mereka ikut 3 tahun lebih ini, tiba-tiba mati. Matinya bukan biasa lagi, mati dengan kondisi sangat tragis, telanjang bulat di atas kayu salib. Ya, nggak pakai celana seperti yang saudara lihat di foto-foto itu nggak benar. Yang benar telanjang total, dipermalukan. Mati seperti itu. Dan hari itu mereka pasti sangat sedih. Karena apa yang mereka yakini tiba-tiba gugur. Apa yang mereka percaya selama ini hancur. Dan mereka lihat bahwa mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit. Jadi mereka nggak menunggu Yesus. Padahal Yesus sudah bilang, kalau nanti aku mati, tunggu aku di Galilea. Nggak ada yang ingat tentang ini. Nggak ada satu pemurid ingat. Kenapa? Kenapa nggak ingat? Kenapa kita dengar firman nggak pernah nempel? Kenapa? Karena nggak percaya. Karena nggak percaya. Karena nggak percaya nggak bisa nempel. Jadi saudara, melalui khotbah ini, apa yang saya mau sampaikan ada sesuatu yang sangat serius bahwa ada satu masalah yang sangat penting. Yaitu bukan buta secara jasmani, tapi mengalami kebutaan secara rohani. Ini jadi masalah yang sangat penting. Sehingga kita perlu punya mata yang terbuka. Dan fakta yang pertama adalah bahwa murid Yesus sendiri, bahkan murid Yesus sendiri yang tinggal sama-sama Yesus, hidup sama-sama Yesus, makan sama-sama. Dua murid yang pergi ke Emmaus ini, mereka mengalami namanya kebutaan rohani. Ini kita bisa lihat di Lukas 24 ayat 30-35 yang tadi kita baca.
Kenapa kita bisa tahu mereka mengalami kebutaan rohani? Karena meski mereka jalan sama Yesus, mereka nggak mengenal itu Yesus. Jadi ini yang menjadi masalah yang sangat penting bagi kita. Jadi kita nggak boleh mengalami yang namanya kebutaan rohani ini. Dan Alkitab katakan ada sesuatu yang memblocking, ada sesuatu yang menutup mata rohani mereka, menutup, menghalangi mereka untuk melihat bahwa itu Yesus. Dan baru Yesus memecahkan roti, menjelaskan Alkitab, baru mereka mengenali Yesus. Dan kalau begitu apa hubungannya peristiwa ini dengan hidup kita? Bahwa kita bisa seperti kondisinya seperti murid Yesus, bahwa kita bisa mengalami namanya kebutaan rohani. Saya berkata, oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya udah Kristen udah 30 tahun, saya udah Kristen 40 tahun. Pendeta mana yang saya nggak kenal? Ya kan, saya udah berkecimpung di dunia rohani. Saya udah pengurus di gereja 20-30 tahun. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa buta rohani. Soalnya bagaimana tidak mungkin? Kalau yang murid Yesus saja tiap hari makan sama-sama, nggak bisa mengenal Yesus, bisa mengalami kebutaan rohani. Jadi apa yang mau disampaikan buat kita hari ini peristiwa ini, bahwa kita bisa ke gereja setiap minggu, beribadah, nyanyi, tepuk tangan, menyebut nama Yesus, tetapi kita bisa tetap buta secara rohani. Maka fakta yang kedua adalah bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan kebutaan rohani. Sekali lagi, hanya Yesus yang dapat menyembuhkan kebutaan rohani. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Kebutaan rohani? Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Saya bisa? Saudara bisa? Siapa yang bisa? Hanya Yesus. Jadi saya beritahukan bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kebutaan rohani kita. Tetapi saudara, kebutaan rohani ini ya harus bisa terjadi kalau kita rendah hati dan mau mengaku, Yesus, aku orang yang buta. Susah gak saudara? Jarang orang mau mengakui kejelekannya, betul gak? Kalau menceritakan kelebihannya mau, tapi menceritakan keburukannya mana mau. Ya kan, jarang orang mau. Tetapi untuk saudara bisa sembuh, saudara harus mengaku saudara butuh Yesus. Saudara mengaku saudara buta untuk saudara sembuh. Saudara gak mungkin ke dokter, saudara bilang, dokter sembuhin saya. Dokter bilang, sakit apa? Nggak tahu, saya sih merasa saya baik-baik aja. Gimana bisa sembuh? Saya harus mengaku, dokter saya sakit. Tolong saya, sembuhkan saya. Seperti itu. Jadi dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa hari sembuh. Oke, kalau begitu saudara, apa yang menarik tentang Yesus bisa menyembuhkan mata orang buta? Oke, saya jelaskan begini. Kalau saya baca Alkitab dengan teliti, Alkitab Perjanjian Lama dengan teliti, saya akan menemukan ada sesuatu yang unik dari soal menyembuhkan mata orang buta. Jadi gini, kalau saudara membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, gitu ya, Yohanes, saya membaca kitab Injil, salah satu mujizat yang paling sering Yesus lakukan adalah melakukan dalam hal menyembuhkan mata orang buta. Betul? Saya tahu itu? Ya, banyak kan Yesus menyembuhkan mata orang buta, betul? Tetapi saudara, mana yang lebih penting? Sembuh dari buta jasmani atau sembuh dari buta rohani? Mana yang lebih penting? Sembuh dari buta rohani. Karena kalau saudara buta jasmani, mata saudara bisa melihat, ya itu baik. Tetapi kalau saudara buta secara rohani, saudara akan pergi ke neraka. Jadi pesan yang Yesus mau sampaikan, mujizat yang Yesus lakukan dengan menyembuhkan mata orang buta sebenarnya di kitab Injil yang saudara baca sebenarnya mau memberitahukan bahwa ada hal yang sangat tersembunyi yang mau disampaikan, bahwa hal yang terpenting setiap kita harus sembuh dari kebutaan rohani kita. Karena kalau kita nggak sembuh dari sana, kita akan pergi ke neraka. Itu sebabnya Yesus memperlihatkan bahwa Dia bisa menyembuhkan mata orang buta. Tetapi yang disembunyikan adalah sedang memberitahukan kita bahwa kebutaan rohani kita harus disembuhkan. Kalau enggak, kita akan pergi ke neraka. Itu pesan yang mau disampaikan. Itu sebabnya kita harus datang ke Yesus dengan rendah hati untuk mengakui bahwa kita buta secara rohani. Yesus, tolong saya buta. Sembuhkan saya. Kalau saya berkata, enggak, saya enggak buta. Saya enggak buta. Saya bisa melihat. Saya enggak buta kayak orang lain. Orang lain mungkin iya. Orang lain yang belum pernah ke gereja, ya buta mungkin. Saya udah ke gereja puluhan tahun, saya enggak mungkin buta. Oke, dan kalau saya ngomong seperti itu, kalau saya sampai ngomong seperti itu, sebenarnya bahaya. Karena kesimpulan akhir vonis Yesus buat saudara ada di Yohanes 9:39. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Tapi ada yang aneh, kalau saya ingat di Yohanes 12:47, Yesus juga bilang, aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dan ini ayat yang dipakai sama orang-orang untuk menyerang kita, yang berkata bahwa kita gak hidup di dalam iman legalistik. Nah nanti di YouTube saya akan bikin kenapa Yesus ngomong nabrak?
Di sini dia bilang, aku datang untuk menghakimi dunia. Di ayat Yohanes 12:47 Yesus bilang, aku tidak datang untuk menghakimi dunia. Oke, nanti saya akan jelaskan di YouTube secara khusus. Saya nggak bisa waktu menjelaskan ini. Bagaimana menggabungkan pemahaman dua ayat yang seperti pernyataan Yesus yang sangat nabrak ini. Tunggu aja, saya belum sempat bikin ya. Tetapi di ayat ini Yesus jelas bilang, aku datang untuk menghakimi. Ya, aku datang ke dunia untuk menghakimi. Supaya, perhatian baik-baik. Barang siapa yang apa? Tidak melihat, artinya mengaku dirinya apa? Buta, bisa apa? Melihat secara rohani. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, mengaku apa? Enggak buta, udah Kristen 50 tahun, nggak mungkin saya buta. Udah baca Alkitab, udah katam. Ya, udah katam 50 kali, nggak mungkin saya buta. Tapi dia akan jadi apa? Menjadi buta. Saya perhatiin. Saya mengerti? Dibutuhkan kerendahan hati buat sembuh. Jadi saudara, sekarang kita akan lihat. Mengapa hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyembuhkan masalah kebutaan? Mengapa hanya Yesus? Tidak bisa nabi yang lain atau penginjil yang luar biasa, apa nabi-nabi yang luar biasa? Kenapa hanya Yesus melakukan ini? Saudara perhatian baik-baik. Ada hal yang sangat unik, yang menarik. Kalau saudara benar-benar meneliti Alkitab Perjanjian Lama, bahwa sebelum Yesus datang, Alkitab Perjanjian Lama sudah memberikan ciri paling khas dari Mesias. Para nabi sudah menubuatkan bahwa ciri yang paling khas yang akan dilakukan oleh Mesias yang akan datang ini, juru selamat ini, Allah yang menjadi manusia ini adalah bahwa dia akan melakukan yang namanya pekerjaan menyembuhkan mata orang buta. Itu hanya Mesias yang bisa kerjain itu. Di mana ayatnya? Di Yesaya 35, 4-5. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkanmu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Inilah tanda Mesias yang akan datang. Ciri yang paling khas adalah dia punya kemampuan untuk membuka mata orang buta, mencelikan mata orang buta. Dan waktu Yohanes Pembaptis mulai ragu di penjara, dia mulai ragu apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Padahal dia sendiri yang pertama kali menerima kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Di penjara dia mulai ragu dan kemudian mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah kau Mesias atau kami harus tunggu lagi yang lain? Dan ini jawaban Yesus mengutip firman dari Alkitab Perjanjian Lama. Di Yesaya, Yesus jawab gini, Matius 11, 4-5. Yesus menjawab mereka, maksudnya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi ada banyak mujizat yang Yesus katakan di ayat ini. Bahwa ia bisa menyembuhkan yang pertama orang buta. Menyembuhkan orang lumpuh. Orang kusta, orang tuli, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi dari semua tanda ini, tanda yang paling khas adalah dalam hal menyembuhkan mata orang buta. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa soal menyembuhkan mata orang buta ini menjadi sangat penting, menjadi begitu khas, spesialisasi daripada Mesias? Karena kalau saudara meneliti Alkitab Perjanjian Lama, semua tanda-tanda yang tadi Yesus sebutkan pernah dilakukan oleh nabi-nabi di Alkitab Perjanjian Lama. Bahkan termasuk membangkitkan orang mati. Ada nabi yang bisa mengerjakan itu. Tetapi ada hanya satu tanda yang tidak pernah dikerjakan oleh nabi Perjanjian Lama. Itu mencelikkan mata orang buta. Secara jasmani maksudnya. Oke. Jadi hanya Yesus yang bisa mencelikkan mata orang buta secara fisik. Jadi menyembuhkan mata orang buta ada spesialisasi yang dikerjakan Yesus. Tetapi bukan hanya kebutaan jasmani yang penting di sini. Tapi kebutaan rohani itu yang sedang Alkitab mau sampaikan buat kita. Saya bilang hari ini ada kok pendeta bisa bikin orang buta melihat, betul. Tapi dia tidak bisa punya kemampuan membuat orang yang buta rohani bisa jadi melek. Bisa terbuka mata rohaninya. Oke. Soal membuka mata orang buta, ada peristiwa yang sangat mirip di Alkitab Perjanjian Lama. Mirip tapi tidak sama seperti yang Yesus lakukan. Ada seorang nabi
yang bisa melakukan ini, tapi tidak sama. Namanya siapa? Elisa. Jadi suatu saat, pasukan tentara Aram mengepung kota di mana Elisa tinggal, di kota Dotan. Seluruh tentara Aram yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak, sedang mau menangkap Elisa dan mengepung kota itu. Dan di saat itu, saudara, bujang Elisa, yaitu bernama Gehazi, menjadi begitu ketakutan. Maka kita pasti mati, kita sudah terkepung. Dan apa yang dilakukan Elisa? Elisa berdoa kepada Allah supaya mata Gehazi bisa terbuka. Ini ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Dan ketika Gehazi matanya dibuka oleh Tuhan, dia bisa lihat pasukan api kemuliaan tentara Allah berkeliling untuk melindungi Elisa. Dan peristiwa berikutnya adalah Elisa berdoa kembali supaya tentara Aram dibutakan matanya oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tentara Aram matanya dibutakan sehingga tidak bisa lihat. Apa yang terjadi kemudian? Elisa menuntun mereka masuk ke kota Samaria. Dan Samaria di saat itu adalah kota di mana musuh daripada mereka. Dan waktu tentara itu masuk ke kota Samaria, tentara Samaria sudah mengepung mereka. Dan kemudian Elisa berdoa lagi supaya mata mereka dibuka. Dan kemudian tentara Aram matanya bisa dibuka dan bisa melihat bahwa mereka di tengah-tengah musuhnya. Tetapi saudara, meskipun ini ada kemiripan tapi tidak sama. Kenapa? Karena tentara Aram awalnya tidak buta. Tapi Yesus mencelikan mata orang buta yang sejak lahir yang belum pernah melihat. Jadi kondisinya berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan mata orang buta. Sehingga orang buta bisa melihat kembali. Dan ini berkali-kali selalu bisa lihat catatannya di kitab Injil. Jadi sekali lagi, mencelikan mata orang buta adalah spesialisasi Mesias. Karena tidak dilakukan oleh nabi manapun. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan dan membuka mata orang buta. Dan yang terpenting adalah buta rohani. Oke, kalau begitu, apa arti rohaninya bagi kita? Kita tahu bahwa kebutaan fisik seseorang adalah kalau orang buta secara fisik, dia tidak bisa melihat dengan baik. Betul? Dia nggak bisa lihat apa-apa, gelap dunianya. Dan kebutaan rohani itu jauh lebih bahaya, artinya tidak bisa melihat hal-hal rohani. Tidak bisa menanggap, tidak bisa merespon kepada hal rohani. Jadi, kita akan lihat apa yang menjadi penyebab kita bisa mengalami kebutaan rohani. Yang pertama, ini adalah kebutaan rohani umat manusia secara universal. Dan itu adalah akibat kejatuhan dalam dosa. Akibat kejatuhan dalam dosa, seluruh umat manusia secara universal kehilangan kepekaan akan hal rohani. Mereka mengalami kebutaan rohani. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, setiap umat manusia yang dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan buta secara rohani. Jadi ini adalah kebutaan yang bersifat universal. Semua orang terlahir mengalami kebutaan ini. Ketika seorang umat manusia, dia mengalami kebutaan ini secara rohani, masalah yang paling krusial, yang paling berbahaya masalahnya adalah bahwa tidak banyak orang menyadari bahwa dirinya sendiri sedang mengalami kebutaan ini. Oke, kalau begitu seperti apa kondisi orang yang mengalami kebutaan rohani? Yaitu bahwa hatinya kehilangan kemampuan untuk memahami yang pertama Allah. Yang kedua adalah firman Allah yang adalah kebenaran. Yang ketiga adalah pekerjaan Allah dan kehendak Allah. Dia tidak mengerti. Yang keempat adalah bahwa realitas dunia rohani ya adalah sama nyatanya dengan dunia jasmani. Kita cenderung berespon sama apa yang kelihatan. Ini dunia jasmani. Tapi di balik dunia jasmani kita bisa lihat ada dunia rohani yang juga sama nyata, bahkan lebih nyata. Contohnya, mungkin saudara tidak percaya ada Tuhan karena Tuhan nggak kelihatan. Tapi kadang-kadang saudara lebih percaya ada setan, betul? Saudara lebih takut ke gudang saudara atau saudara lebih takut ke toilet saudara karena saudara percaya ada setan. Kenapa setan lebih nyata daripada Tuhan? Kenapa? Karena kita suka nonton film setan. Sehingga kita lebih percaya setan lebih eksis. Setan lebih ada daripada Tuhan. Tapi sebenarnya saudara mempercayai itu. Bahwa ada dunia yang tidak saudara lihat. Dan itu nyata. Jadi saudara, bahwa masalahnya adalah, problemnya adalah bahwa kita tidak menyadari bahwa dunia rohani itu sama nyatanya dengan dunia jasmani bisa kita lihat. Karena itu dibutuhkan sebuah kemampuan untuk melihat itu. Dan mata jasmani kalau ngalamin kebutaan, mata kalau bermasalah, ini kita sebut sebagai distorsi atau penyimpangan. Akibatnya kalau mata bermasalah, distorsi pada mata,
membuat penglihatan kita tidak bisa melihat bentuk objek dengan normal, sehingga bentuk, ukuran, dan bentuk sesuatu bisa berubah, dari lurus bisa jadi bengkok, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ditampilkan di depan kita. Kita lihat yang lain. Demikian pun kebutaan rohani. Mata rohani kita kalau ngalamin distorsi, penyimpangan, kita akan melihat hal rohani dengan salah. Kita akan memahami, kehilangan kemampuan untuk mengenali, memahami, atau mengerti, atau menghargai hal rohani. Itu problemnya. Jadi ada penyimpangan di dalam persepsi pemahaman kita terhadap hal-hal yang rohani. Dan ini sangat berbahaya. Dan distorsi yang paling parah bahaya adalah pemahaman terhadap firman Tuhan yang adalah kebenaran. Oke, kebanyakan orang berpikir bahwa kebutaan rohani ini berhubungan dengan kecerdasan atau IQ. Oh, itu orang nggak bisa lihat firman karena IQ-nya nggak pinter. Saudara, saya kasih tahu bahwa kebutaan rohani ini bahkan bisa dimiliki oleh orang yang IQ-nya paling cerdas. Sehingga saudara, ini tidak ada hubungan dengan IQ atau kecerdasan. Orang yang mengalami kebutaan rohani bisa jadi orang yang paling pinter. Orang yang paling cerdas. Dia bisa seorang ilmuwan, bisa seorang dokter, seorang lawyer, pemenang hadiah Nobel, seorang guru, pengusaha, bisnis, artis yang terkenal, olahragawan yang hebat. Untuk mengalami kebutaan rohani ini. Mereka bisa jadi orang yang sangat sukses. Mereka bisa jadi orang yang sangat berpengetahuan dan cerdas. Jadi kebutaan rohani tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Sekali lagi, kebutaan rohani tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Seorang yang buta rohani, dia bisa saja jadi orang yang sangat mengerti Alkitab, tahu ayat Alkitab, bisa menjelaskan Alkitab, korelasi ayat yang satu dengan lain, hafal ayat kitab, mengerti rumusan, analogi, simbol, perumpamaan Alkitab, tetapi dia tetap bisa buta rohani. Karena pengetahuan Alkitab yang dia terima hanya sampai ke info tanpa mengubah hati. Jadi kebutaan rohani sekali lagi tidak ada hubungan dengan kecerdasan otak. Tetapi ini berurusan dengan masalah apa? Hati. Ini adalah masalah hati. Problem hati. Mereka tahu ada firman ini dan seperti itu, tetapi mereka menolak untuk menerima firman itu. Mereka tahu ada Tuhan, tetapi mereka menolak untuk menghormati dan mentaati Tuhan. Ya, ada kebenaran. Roma 1 ayat 21 katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, perhatikan ayat ini. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka apa? Tidak apa? Memuliakan dia sebagai apa? Sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka telah menjadi apa? Sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi lihat di sini dikatakan bahwa mereka bukan nggak kenal. Mereka bukan dia nggak tahu ada Allah, ada Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah memperlakukan Tuhan selayaknya Tuhan. Mereka tidak pernah menghormati Allah selayaknya Allah. Inilah namanya kebutaan rohani. Orang-orang hatinya bodoh dan gelap. Ini jadi masalahnya. Ada firman Tuhan yang katakan lakukan ini, tapi mereka terus langgar itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Allah itu ada. Karena Allah tidak kelihatan. Saya mau taat, gak taat, hidup saya baik-baik aja. Kalau saya besok tetap bangun. Tetap semua berjalan dengan baik. Mereka tidak tahu bahwa diam-diam Tuhan sedang melihat mereka. Semua perbuatan mereka. Semua kata-kata di hati mereka. Semua apa yang di pikiran mereka tentang orang lain. Semua sudah direkam. Saya harus tahu bahwa Tuhan punya memori data yang cukup, tidak seperti handphone saudara yang akan sudah foto video terlalu banyak akan penuh filenya dan nggak bisa lagi foto. Tetapi Tuhan punya memori data yang cukup untuk merekam seluruh adegan hidup saudara. Bahkan apa yang selalu ngomong-ngomong di hati, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah tahu sebelum saudara mau ngomong. Dan Tuhan punya data yang cukup kumpulin itu semua. Dan sekarang kita akan berpikir, soal hidup saya baik-baik aja kok. Saya nggak lakukan firman, saya nggak taat firman, saya nggak peduli, saya nggak remeh itu firman Tuhan, saya baik-baik aja. Iya, memang lagi disimpan semua bukti-bukti itu. Supaya di hari penghakiman Tuhan yang terakhir disimpan. Dan tidak bisa lagi ngeles. Semua akan diputar ulang. Saudara, ada satu hamba Tuhan besar berkata, menjelang orang mati, seluruh adegan hidupnya, semua apa yang di hati dia akan diputar ulang. Dan dia tidak bisa ngeles lagi. Saya harus tahu itu. Menjelang mau mati, itu akan diputar ulang. Semua adegan. Saya tahu tubuh saya, roh saya pernah lepas dari tubuh saya. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk saya mengerti banyak hal. Di dunia kekekalan, saya harus ngerti. Tidak sama seperti dunia saudara hari ini.
Saudara mau belajar ilmu 3 tahun, butuh waktu 3 tahun. Di dunia kekekalan, di mana waktu roh saya lepas dari tubuh saya, itu ada peristiwa di mana saya bisa menangkap ribuan informasi data dalam waktu yang cepat sekali. Hitungan detik, ada banyak informasi. Meskipun itu peristiwa lepas dari tubuh, mungkin 10 detik. Tapi ada banyak hal hikmat yang saya tampung hanya dalam hitungan 10 detik. Jadi saudara pikir, saya umur 70 matinya. Jadi butuh 70 tahun lagi buat putar itu semua. No. Di dunia kekekalan, waktu saudara menjelang sama mati, 70 tahun itu hanya saudara bisa cukup lihat. Hanya dalam adegan mungkin 10 detik. Karena semua begitu cepat. Semua begitu cepat, semua begitu luas. Itulah dunia alam roh, dunia kekal. Saya kasih tahu saudara, jangan anggap main-main masalah iman. Saya pernah lihat itu, dan saya kasih tahu saudara. Jadi saudara, mungkin kita udah lupa kita pernah ngomong apa. Mungkin kita udah lupa kita pernah melakukan apa, tapi semua itu akan diputar kembali. Dan akhirnya, nggak perlu dipaksa suruh ngaku. Nggak seperti di kantor polisi, kalau orang ditangkap dipaksa ngaku. Nggak perlu. Di hari itu, mulut saudara sendiri akan ngaku, iya, itu saya yang lakukan itu. Jangan main-main. Saya akan nakut-nakutin saudara. Saya pernah ada di dunia itu. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk memberi balasan, perhatikan, kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Mazmur 139 ayat 1-4. Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku lagi berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Enggak perlu Tuhan dekat-dekat buat baca pikiran kita. Dari jauh pun dia tahu. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan, berbaring, segala jalanku kau maklumi. Jadi waktu aku baring, aku lagi ngomong-ngomong apa. Tuhan kau tahu aku lagi ngomong apa. Aku lagi jalan ngomong-ngomong sendiri, gak ada yang tahu aku lagi ngomongin apa. Kau sudah tahu. Aku lagi jalan ketemu orang ngobrol, aku ngomong-ngomong apa di hati aku. Engkau tahu. Itu maksudnya. Ayat 4. Sebab, ini yang maut. Sebab, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, engkau sudah baca dulu hatiku. Meskipun hatiku ngomong A, engkau sudah tahu hatiku ngomong B. Sesungguhnya, semua yang telah kau ketahui ya Tuhan. Seperti itu. Daud mengakui tentang kuasa Tuhan yang bisa mengekstray seluruh hati dan pikiran manusia. Jadi saudara, kita ingat lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Mata Tuhan melihat. Tapi kita percaya? Enggak. Karena Tuhan enggak kelihatan. Tuhan enggak kelihatan. Saya bisa lakukan apapun. Tuhan enggak kelihatan. Buat apa saya harus taat? Besok saya bangun tidur, hidup masih sama. Tetapi itu saudara harus tahu. Semua sedang disimpan di memori data Tuhan. Buat dikasih lihat kita. Yang kedua, apa penyebab kebutaan rohani? Di awal saya katakan bahwa sejak kejatuhan Adam dalam dosa, setiap manusia telah mengalami kebutaan rohani. Penyebabnya adalah kejatuhan akan dosa. Ini terjadi di Taman Eden. Jadi peristiwa Adam jatuh dalam dosa adalah peristiwa membuat kita semua mengalami kebutaan rohani. Saya bilang, Adam bikin dosa. Kenapa saya yang harus tanggung? Itu kan Adam. Tapi saya jangan lupa bahwa di Alkitab mengenal prinsip namanya perwakilan, representatif. Jadi Adam adalah representatif seluruh umat manusia. Adam menjelaskan seluruh sifat dan karakter umat manusia. Memang Adam yang bikin dosa. Tapi karena dia representatif mewakili seluruh umat manusia, maka kita semua ikut jatuh bersama. Saya bilang, nggak mungkin. Kalau saya Adam, saya nggak akan jatuh. Alkitab sudah menjelaskan yang baik. Ini sifat manusia. Kalau itu bukan Adam, saudara maju ke Taman Eden, saudara juga akan melakukan hal sama. Itu maksudnya representatif. Saudara nggak berarti kata representatif, itu sama seperti presiden kita pergi, yang sudah pernah jelaskan, pergi ke Amerika, kemudian dia bikin negosiasi
Dan waktu dia pergi, dia tidak pergi seperti namanya Seni Prabowo. No, dia pergi sebagai apa? Representatif Indonesia. Seluruh keputusan yang buat mewakili seluruh penduduk Indonesia. Jadi kalau negosiasi dia benar, akan menguntungkan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau negosiasi dia salah, maka itu akan merugikan seluruh penduduk Indonesia. Itu namanya representatif. Jadi Adam representatif kita. So bilang nggak mungkin saya kayak Adam. No, sudah pasti. Tuhan sudah tahu hati manusia. Kalau kamu di posisi Adam, kamu akan melakukan yang sama. Jangannya lebih parah. Jadi sudah, terima aja lah. Itu namanya representatif. Bahwa karakter Adam menjelaskan karakter kita. Oke. Jadi masalahnya adalah kejatuhan dalam dosa. Membuat kita buta secara rohani. Tetapi sekarang kita lihat. Siapa aktor? Siapa tokoh? Siapa sutradara di balik kejatuhan Adam? Iblis. Terima kasih. Iblis. Jadi aktor di balik peristiwa kejatuhan di Taman Eden adalah iblis atau ular namanya. Dan kita bisa mengatakan bahwa iblis adalah atau ular adalah penyebab utama kejatuhan rohani. Penyebab utama kebutaan rohani umat manusia. Dan ini dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 4 kita baca. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil, maksudnya firman Tuhan, tentang kemuliaan Kristus yang adalah apa? Yang adalah apa? Gambaran Allah. Gambaran Allah ini simpan baik-baik. Saya akan jelaskan tentang seperti apa yang namanya gambaran Allah. Gambaran Allah. Jadi, ilah zaman ini yang membutakan orang-orang sampai gak bisa lihat firman, Injil, adalah ilah zaman ini. Dan ilah zaman ini dibawa oleh siapa? Iblis. Apa itu ilah zaman ini? Menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi dihormati banyak orang. Itu namanya ilah zaman ini. Uang, reputasi, dihormati banyak orang. Itu ilah zaman ini. Salah? Tentu tidak 100%. Tapi kalau itu jadi target fokus hidup kita di bumi, itu akan jadi salah. Itulah namanya ilah zaman ini membutakan kita. Uang lebih berharga daripada firman. Saya lebih baik kehilangan firman daripada kehilangan uang. Itu ilah zaman ini. Itulah ilah zaman ini. Dan dikatakan bahwa ilah zaman ini membuat firman Tuhan yang bicara tentang kemuliaan Kristus yang ada gambar Allah, membuat kita tidak bisa melihatnya. Jadi bagaimana iblis sekarang? Kita akan lihat. Bagaimana iblis membutakan mata Adam dan membutakan mata kita. Bagaimana caranya? Lewat apa? Lewat cara? Tipu daya. Dibohongin. Dibohongin. Katakan dibohongin. Dibohongin. Kita kembali ke akar masalah di Taman Eden. Waktu Adam jatuh. Kita harus tahu bahwa akar masalah rohani kita hari ini, kenapa peristiwa ini dicatat di awal Alkitab, di kitab Kejadian. Kitab yang paling pertama di seluruh isi Alkitab, kitab Kejadian ditaruh paling awal. Karena ini jadi dasar pondasi. Kalau saya bisa ngerti ini, saya bisa mengerti hidup saya di depan. Itu sebabnya peristiwa ini dicatat paling depan di kitab Kejadian. Tujuannya apa? Saya mengerti bahwa akar masalahnya ada di sini. Kalau saya bisa mengerti akar masalah di sini, maka saya bisa selesaikan masalah hidup saya di depan. Betul apa ya? Ya, betul? Ya, itu sebabnya semua ceritanya kita seperti ini hari ini, mulai ceritanya ada di sini. Oke? Karena itu kita akan lihat akar masalahnya. Untuk menjelaskan kondisi hati kita hari ini, ujungnya ada di sini. Masalah akarnya ada di sini. Jadi kita lihat bagaimana ular membuat Adam dan Hawa akhirnya tidak taat kepada firman Tuhan dengan cara ditipu, dengan cara dibohongi. Adam dan Hawa dibohongi. Jadi pertama-tama ular deketin siapa? Adam atau Hawa? Ular deketin Hawa. Karena Adam terima firman langsung dari Tuhan. Ularnya juga tahu. Tapi Hawa terima firman dari siapa? Dari suaminya, Adam. Jadi Adam adalah orang yang berstadian intens sama Tuhan. Tapi Hawa istrinya dimentor sama Adam. Itu sebabnya ular deketinnya bukan ke Adam dulu. Dia deketin ke istrinya. Dari istrinya dia baru akses suaminya. Itu strateginya. Dan kemudian kalau saya lihat di Kejadian 3 ayat 5, ular datang kepada Hawa. Dia bilang gini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, perhatikan ayat ini. Matamu akan apa? Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang apa? Yang baik dan yang jahat. Bagus atau jelek tahu yang baik dan jahat? Bagus atau jelek? Bagus. Bagi ular khotbahnya bagus dong. Iblis khotbahnya bagus dong. Bagus gak?
bagus nampaknya. Makanya ular kalau bicara, kelihatan masuk akal. Bisa diterima, enak di hati. Tapi itu tampaknya doang, nampaknya bagus. Jadi, kemudian dia bilang gini, matamu akan terbuka. Mata yang terbuka bagus atau jelek? Bagus. Saya mau bilang apa sekarang? Masalah apa di sini? Semuanya bagus. Ini khotbah yang bagus. Ini firman yang bagus. Oke? Jadi, apa yang iklan iblis? Apa yang dikampanyekan iblis? Apa yang diiklankan buat Adam dan Hawa? Apa yang dia janjikan? Yang dia janjikan adalah matamu akan terbuka. Dan itu bagus. Bagus. Dan kemudian bilang, kamu akan menjadi seperti Allah. Ciri-cirinya apa? Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kamu akan punya pikiran yang sama dengan Allah. Kamu jadi tahu yang mana yang baik dan jahat. Bagus jelek? Bagus sekali. Itu sebabnya waktu kita ke gereja dengan firman kayak gitu, kita bilang, amin, haleluya. Ini bagus sekali. Ini benar bagus sekali. Tapi nampaknya, saya kasih tahu kata kunci ya, nampaknya bagus. Jadi ular memberikan janji kepada kita umat manusia. Bahwa kalau kita makan makanan yang dia tawarin, saudara mau makan makanan yang dia tawarkan, saudara akan punya mata yang terbuka. Seperti khotbah kita, terbukalah mata mereka. Dan kita akan menjadi seperti Allah. Dan itu membuat Adam dan Hawa tergoda untuk memakan. Karena nampaknya masuk akal. Nampaknya bagus. Akhirnya Hawa terbujuk. Dia makan buah yang ditawarkan oleh iblis buat dia makan. Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan. Dan apa? Sedap kelihatannya. Ini nggak jelek, nggak boleh ditolak. Itu udah benar, udah bagus. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dia, Adamnya di situ. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka apa ini sesuai tema kita? Terbukalah mata mereka. Sesuai tema kita lagi. Terbukalah mata mereka. Sama seperti judul khotbah kita. 2 murid yang ke Emmaus, terbukalah mata mereka. Adam di Taman Eden juga matanya terbuka. Sama-sama terbuka. Jelek? Ini mirip. Ular salah? No, nampaknya benar. Apa ular bohong? Enggak. Apa yang dia janjiin? Kalau kamu makan, nanti apa? Kamu akan terbuka matanya, kamu bisa lihat mana yang baik, mana yang jahat. Jadi, tidak sepenuhnya ular bohong. Dia memberikan sesuai dengan janjinya. Masalahnya, terbuka buat apa dulu? Hah? Ini jadi masalah sekarang. Soalnya mau punya mata terbuka, masalahnya terbuka buat lihat apa dulu? Ada terbuka yang saudara gak boleh lihat sebenarnya. Ada terbuka yang saudara boleh lihat. Terbuka bisa buat lihat firman, saudara boleh lihat itu. Tapi terbuka buat kenal dosa. Jangan lihat, kenal aja jangan. Karena ketika saudara kenal dosa, saudara kenal, saudara mau keluar dari situ susah sekali. Dia terbuka buat apa? Nggak masalah dengan terbukanya, mata yang terbuka. Yang menjadi masalah terbuka buat apa? Kalau dulu masih polos, gak tahu dosa, akhirnya tahu dosa. Saya mau keluar susah loh. Nggak pernah narkoba, saya coba narkoba, keluar susah. Nggak tahu kehidupan malam seperti apa, saya coba penasaran, terbuka, saya mau keluar susah. Ada hal-hal yang waktu terbuka itu bisa jadi bumerang buat kita. Kalau kita nggak bisa taklukkan. Dulu miskin jadi kaya. Setelah kaya jadi apa? Sombong. Bagus gak kaya? Nggak jelek sih. Tapi yang jelek kalau kita nggak bisa kuasai. Akhirnya kita diperhamba sama uang, nggak pernah puas. Dulu nggak terkenal, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba jadi terkenal, viral. Jadi sombong. Itu terbuka, bagus. Tapi setelah terkenal, kita nggak bisa handle. Akhirnya merusak karakter kita. Jadi saudara, ketika Adam dan Hawa akhirnya makan makanan ditawarkan iblis.
Sekarang bagaimana hubungan mereka dengan Allah? Mereka disebut sebagai pemberontak Allah. Orang yang memberontak. Karena ada firman bilang A, yang dilakukan malah B. Itulah pemberontak. Dan itu adalah karena apa? Sikap hati yang menolak perintah Allah, firman Allah. Jadi mari kita lihat lebih dekat lagi. Coba pikirkan ini. Kenapa mereka berani berontak? Sebuah larangan perintah Tuhan. Kenapa? Apa yang buat mereka bisa makan pohon yang jelas-jelas gak boleh dimakan? Alasannya apa? Ya, aktornya iblis. Tapi alasan apa yang memotivasi Adam dan kita mau melanggar aturan itu? Apa? Tadi iblis janji apa? Kamu akan jadi apa? That's the point. That's the point. Kenapa berani langgar? Yang jelas-jelas sebuah firman. Yang dilarang. Karena keinginan apa? Mau jadi seperti Allah. Tahu dia bilang ini bukan saya. Nah, ini Adam, Hawa mau. Saya mah hormat di gereja, angkat tangan, nyembah Tuhan. Saya jadikan dia Allah. Tangan saya ini lihat ya. Holy banget. Saya gak akan mau jadi Allah. Jadi ini inti masalahnya. Kita akan lihat. Apa benar kita gak mau jadi Allah? Ini inti utama masalahnya. Saya akan kasih tahu saudara. Seperti apa jadi Allah? Oke? Seperti apa menjadi Allah? Saya akan kasih tahu. Menjadi Allah artinya saya mau punya kemampuan seperti Allah. Sekali lagi. Bagaimana menjadi Allah? Saya mau punya kemampuan seperti Allah. Yaitu apa? Untuk menentukan apa yang benar, apa yang salah. Apa yang baik, apa yang jahat. Betul apa ya? Betul? Bukan memakai ukuran Allah, tapi ukuran siapa? Saya sendiri. Oke? Jadi, Adam dan Hawa mau jadi pihak yang bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang jahat. Jadi prakteknya seperti ini. Saya suka ini. Saya suka ini. Kalau saya suka ini, maka ini baik buat saya. Saya gak suka itu. Maka itu jahat buat saya. Saya mengerti maksud saya? Kalau itu sesuatu yang saya suka, itu harus jadi baik. Kalau itu sesuatu yang saya gak suka, itu jahat. Seperti itu prakteknya. Padahal Allah sudah menetapkan di firman-Nya, mana yang disebut baik, mana yang disebut jahat. Sesuai dengan firman-Nya. Sudah dikasih tahu sama kita. Dengan sangat jelas dan sangat tegas. Apalagi firman di Ejem. Sangat jelas dan tegas. Seperti apa yang disebut baik, seperti apa yang disebut jahat. Akan tetapi hari ini kita mau jadi Allah, kita mau menetapkan kebenaran yang baru, kebenaran versi kita. Inilah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dan kepada kita hari ini yang mau menjadi Allah. Karena kalau saya katakan itu baik, itu mesti baik. Kalau saya katakan itu jahat, itu harus jahat. Kalau saya katakan perintah Tuhan, yang ini nggak baik buat saya. Karena ini membatasi kebebasan saya. Ini membuat saya tidak bahagia. Ini bikin saya susah. Maka ini jahat. Saya nggak perlu lakukan. Maka sebenarnya Adam dan Hawa sedang mau melakukan apa? Mereka sedang mau mengatakan apa? Bahwa kami tidak suka kategori baik dan jahat yang Allah sudah tetapkan. Betul? Seperti itu prakteknya? Betul? Betul? Ya Pak ya? Maka kami mau bikin kategori baru. Versi kami. Tahu kategori? Kalau ada album lagu saudara, saya punya album lagu banyak, saya kategorin. Lagu riang, isinya ini. Lagu sedih, lagu melankolis, isinya ini. Nah ini.
Kami tidak suka kategori yang dibuat Tuhan. Kami mau bikin kategori baru versi kami. Jadi mulai hari ini standarnya harus ganti. Ukurannya harus berubah. Standar dan ukurannya harus sesuai cocok selera saya. Kalau nggak cocok selera saya merasa tidak perlu lakukan. Karena ini tidak cocok. Nggak masuk akal saya, bikin saya susah, saya nggak perlu lakukan. Jadi Adam, Hawa, kita umat manusia, mulai hari ini memutuskan sendiri mana yang baik dan jahat menurut ukuran kita. Dan seperti itu cara kita hari ini menolak firman Allah. Dan memberontak kepada Allah dengan memakai ukuran dan penilaian kita sendiri. Kita memberontak kepada standar kategori ukuran yang Allah sudah tetapkan. Dan semua diukur dengan penilaian kita. Dan bahkan terus sampai hari ini, firman diselewengkan, orang menyimpangkan firman Tuhan. Mengajarkan, mengubah standar kemutlakan Alkitab yang sudah jelas. Dalam hal menjaga ibadah, memberikan persembahan, mengenai keselamatan, mengenai kedatangan Yesus kedua, kerajaan 1000 tahun. Orang menyimpangkan itu supaya orang jangan melihat yang benar. Jadi mengapa manusia mengalami kebutaan rohani? Karena manusia ingin melepaskan diri dari Allah. Untuk memiliki otonomi, menentukan hidupnya sendiri. Dan manusia akhirnya cenderung selalu ingin memiliki kuasa kendali penuh. Untuk mengambil keputusan atas kemauannya sendiri. Tanpa melibatkan Tuhan. Kalau saudara jadi Tuhan, lihat diri kita, sedih gak? Sedih gak? Manusia seperti itu diciptakan. Ingin mandiri, ingin melepaskan diri. Ini sama seperti seorang anak remaja, anak saudara yang masih kecil. Saudara besarkan dari masih bayi, gak ngerti apa-apa, dia makin besar, makin besar, makin besar. So saat dia umur 17 tahun, terus dia bilang, mama, papa, saya sudah tahu banyak. Saya sudah besar, mama, papa gak usah atur saya. Saya mau hidup bebas, suka-suka saya. Saya sudah ngerti, gak usah ngatur saya. Sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman hidup, saudara bilang di hati saudara apa? Lu ngerti apa? Seperti itu. Kita ingin hidup bebas dari Allah. Kita ingin punya kebenaran kita sendiri. Memahami hati Allah, melihat umat ciptaannya, ingin melepaskan diri. Hidup suka-suka. Inilah hal yang membuat sangat menyedihkan bagi Allah. Karena itu mari kita hari bertobat. Nanti kita akan lihat lagi minggu depan kelanjutannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah dengar firman-Mu. Kami diingatkan sesuatu yang mungkin kami tidak menyadari. Tapi kami bisa menjadi orang yang buta secara rohani tanpa kami menyadari. Karena itu Bapa, tolong kami supaya kami punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa kami mengalami kebutaan rohani. Sehingga Yesus yang adalah Mesias bisa datang atas hidup kami, menyembuhkan kami. Kiranya jangan ada sesuatu yang menghalangi mata kami sehingga kami tidak bisa melihat Yesus. Itu ketidakpercayaan bahwa Allah itu sungguh ada. Sehingga kami patut untuk memperlakukannya selayak Allah. Ampuni kami kalau setiap hari hidup kami mengatakan bahwa Engkau adalah Allah. Tapi dalam kehidupan kami Senin sampai Sabtu, kami tidak pernah menjadikan Engkau Allah. Sebaliknya Senin sampai Sabtu, kami adalah Allah atas hidup kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak pernah melibatkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami melakukan segala sesuatu, apa yang menurut kesukaan kami, apa yang menurut kami baik, itu yang kami lakukan. Meskipun berulang-ulang kali, itu menyakiti hatimu, membuat Engkau duka cita. Kata Bapa, kiranya lewat firman ini setiap kami hadir di ibadah onsite maupun di live streaming setiap kami mulai hari ini, mulai besok. Kami mulai menjadikan Engkau, bahkan mulai hari ini, kami menjadikan Engkau selayaknya Allah. Kami belajar menaruh firman-Mu menjadi posisi yang paling tinggi di dalam setiap keputusan tindak tanduk kami, dalam setiap perkataan, perbuatan, dan langkah-langkah kami. Firman-Mu ada di posisi yang paling tinggi untuk menentukan, menetapkan, mengatur hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya setiap kami mau menjadikan Kau Allah, kami boleh menerima berkat yang berkelimpahan. Berkati umat-Mu yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka, dalam pekerjaan, bisnis,
lalu pergumulan soal masalah pribadi, masalah sakit penyakit. Kiranya ketika kami menjadikan Engkau Allah, maka Allah kuasa yang tertinggi, yaitu Allah yang akan menciptakan langit bumi ini, memerintah atas hidup kami. Sehingga setiap perkara, setiap masalah hidup kami dilenyapkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Karena kami menegakkan kembali kerajaan Allah, pemerintahan Allah atas hidup kami. Sehingga seluruh aspek hidup kami hari ini, sungguh-sungguh, itu hanya kedaulatan kuasa Allah. Setiap musuh kami akan dihancurkan karena Allah ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang berharga, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.